Halo semuanya, selamat datang di channel Auto ID. Dan kali ini kita akan mereview Ford Escape XLT tahun 2010. Dan ini kita dapat warna yang cukup langka ya, ini warna merah metalik. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Ford Escape adalah medium monocoque SUV besutan Ford yang bersaing langsung dengan Honda CR-V, X-Trail, dan juga Mazda CX-7 dan juga lain-lainnya. Namun, secara populasi di jalan raya, dia ini tidak sebanyak rival-rivalnya yang lain ya, terutama itu CR-V dan juga X-Trail. Namun saat ini menurut saya dia masih cukup menggoda untuk dibeli karena harga bekasnya itu sangat menggiurkan. Dia ini kisaran 100 jutaan lah, 115 ke bawah lah, kisaran seperti itu. Dan juga mobil ini memiliki sejumlah hal positif yang jarang ditemukan di rival-rival yang lain. Untuk lebih lengkapnya, saksikan video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Di bagian depan, dia ini desainnya gak ekstrim-ekstrim gimana ya, dia ini cenderung normal, cenderung main aman, tapi karena itu jadi menurut saya masih enak dilihat gitu untuk zaman sekarang. Memang dia bukan yang desainnya itu wah keren atau gimana gitu ya, enggak. Di desainnya ini normal-normal aja, tapi menurut saya masih enak dilihat. Dan juga masih ada tampang-tampang mobil Amerikanya sedikit meskipun tidak terlalu kental. Dia ini mukanya cenderung lebih ke manis, dan dia juga ada tarikan-tarikan garis di kap mesinnya yang bikin lebih gagah kesannya. Grillnya motifnya ini honeycomb, saya lebih suka dibandingkan dengan motif garis-garis seperti biasa. Ini kesannya jadi lebih maco. Lampunya dia masih reflektor semua, masih full halogen juga. Sudah ada fog lamp di bagian bawah. Dan mumpung lagi di depan, kita langsung bahas saja mesinnya. Oke, kita cek mesinnya. Kap mesinnya berasa juga boy. Panas, baru nyala. Oke, mesinnya ini pakai teknologi Duratec 2300 cc dan bertenaga 157 HP dan torsinya 207 Nm. Dia ini penggerak roda depan disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Kalau untuk tenaga dan torsinya sih buat 2300 cc itu standar-standar aja ya, sedang-sedang aja. 157 HP, 207 Nm itu sedang-sedang aja. Tapi nanti kita lihat lagi gimana rasanya di jalan. Tukang mesinnya sudah dicat semua, sudah ada peredam juga. Tapi dia belum hidrolik ya, dia masih pakai cantolan seperti ini. Di bagian samping ini siluetnya memberikan kesan gagah ya. Tarikan-tarikan garisnya juga tarikan-tarikan garis yang tegas. Ini pilarnya belum ada yang di blackout, ini masih warna body semua. Dan ini juga ada body molding sedikit nih, dia nyambung sampai ke over fender. Dan over fendernya saya suka karena dia ini gak tanggung-tanggung modelnya, dia kembungnya itu lumayan banyak. Di sini ada lubang angin dummy, jadi ini gak bolong, hanya aksen-aksen saja. Ada tulisan Escape di sini. Spion dia sudah elektrik, sudah bisa lipat secara elektrik juga, ada sennya juga. Dan di atas sini kalian mendapatkan roof rail beserta dengan roof racknya. Dan ini berfungsi ya, bukan cuma pajangan aja, tapi ini bener-beneran bisa dipakai. Dan ini juga bisa digeser-geser, caranya gampang. Ini ada putarannya, tinggal dikendorin aja terus digeser deh, mau ke depan atau ke belakang. Ini juga agak berisik nih kalau dibawa ke tol, karena dia kan ori bawaannya ya. Jadi udah diukur aerodinamisnya, jadi agak berisik. Lalu bannya, velgnya ini pakai R16 dan ukuran bannya ini 215 70 R16. Dan untuk pengereman, dia ini depannya sudah cakram dan belakang juga sudah cakram. Jadi semuanya sudah cakram. Suspensi depan dia pakai independent MacPherson start dan juga suspensi belakang dia pakai multilink. Ground clearance mobil ini juga tergolong tinggi ya. Dia ini tingginya 205 mm. Jadi sudah cukup capable untuk dibawa ke segala medan asalkan bukan off-road yang berat, karena dia ini hanya two wheel drive saja, hanya FWD saja, bukan yang 4x4. Di bagian belakang desainnya ini tergolong simple dan sederhana ya, tapi dia masih bisa memberikan kesan wildnya. Yang saya suka itu lampu belakangnya ini, untuk lampu rem dan juga lampu senjanya dia sudah LED. Tapi kalau untuk lampu sen dan juga lampu mundur ya, dia masih halogen.
Dan yang saya suka lagi, itu kaca belakangnya bisa dibuka secara terpisah. Caranya, di bawah sini dia itu ada dua tuas yang kiri dan kanan. Kalau ingin buka kacanya aja, itu kalian tekan yang bagian kanan. Langsung dibuka. Dan kaca seperti ini itu akan sangat berguna jika tempat parkir kalian itu sempit, ruangannya itu terbatas, jadi tidak memungkinkan untuk membuka pintu bagasi yang gede ini. Jadi kalian bisa buka kacanya aja, langsung bisa taruh barang atau ambil barang. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai shooting. Kalau kalian chest shoot itu gak perlu pakai motor atau pakai buka pintu di samping, itu gak perlu, tinggal buka kacanya ini aja. Dan ini juga akan sangat berguna bagi kita karena kita sering chest shoot. Di bempernya dia ada dua buah parking sensor, ada dummy diffuser juga, tapi ini gak bolong ya, ini hanya dummy saja. Di kacanya dia ada defogger, lalu di atasnya ada high mount stop lamp. Lalu kita cek saja bagasinya. Nah, ini bagasinya, dia tergolong sangat luas untuk di kelasnya. Dan kalau kalian masih kurang, baris keduanya ini bisa dilipat secara rata lantai dan pembagiannya ini 60-40. Dan di bagasi sini juga dikasih tirainya untuk menjaga privasi barang bawaan kalian. Di kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan. Ini separasinya pakai jaring. Lalu di sini juga ada jaringnya nih sebenarnya. Jaringnya seperti ini. Ini jaring buat ditaruh di sininya. Dan di bawah sini itu ada ban serep. Dia modelnya kaleng ya, tapi dia ini full size. Dan juga ada dongkrak yang tertata rapi di bawah sini. Ini juga ada kunci-kunciannya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Oke, kita masuk, kita bahas interiornya. Secara garis besar, ini desainnya dia masih serupa dengan Escape yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia di tahun 2002 atau 2003. Itu desainnya secara garis besar masih sama, tapi memang ada beberapa perubahan sedikit seperti permainan warna dan juga penempatan tuas transmisi. Kalau untuk yang XLT Limited, ini itu aksen silvernya diganti jadi aksen wood panel. Tapi ini kan tipe XLT biasa ya, bukan yang limited, jadi dia aksen silver saja. Kalau untuk kualitas bahan memang dia mayoritas ini masih didominasi oleh plastik-plastik keras. Di sini plastik keras yang soft touch itu ada di door trim di bagian samping dan juga di armrestnya. Sisanya masih hard plastik, tapi untungnya plastiknya ini cukup kokoh, gak ringki-ringki banget, masih cukup berkualitas lah plastiknya. Joknya dia sudah kulit dan ini kombinasi ya motifnya. Yang di tengah itu pakai motif perforated, jadi dia ini bolong-bolong berpori dan ini asli ya, dia beneran bolong. Kalau di sampingnya dia pakai motif kulit jeruk seperti biasa. Lalu setirnya juga dilapis oleh kulit, ini motifnya perforated juga. Sudah ada audio steering switch, untuk pengaturannya dia bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Joknya pengaturannya dia juga sudah lengkap, bisa sliding, bisa reclining, bisa head adjuster juga, modelnya diputar di sebelah kanan. Dan juga dia ada pengaturan untuk lumbar supportnya. Tuas wipernya dia sudah ada interval waktunya, sudah intermittent seperti biasa, tapi belum auto. Di tuas lampunya juga dia belum auto. Untuk speedometer, ini sayangnya dia belum ada MID-nya, jadi hanya ada indikator shifter, odo dan juga trip. Tripnya ini juga cuma hanya satu aja tripnya, belum ada trip A trip B. Warnanya, lampunya dia ini backlightnya warna biru. Ini sport banget ya, AC-nya, tombol-tombol yang lain juga backlightnya warna biru. Untuk kecerahannya bisa diatur di sebelah kanan bawah. Dan ini unik nih suaranya. Kalau biasa kan mobil itu cuma tit 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 gitu suaranya. Kalau ini dia ada kayak ya gitu. Tuh. Kalau kita pencet juga dia beepnya beda gitu, beda dari mobil biasa. Lalu di bagian kanan supir dia ini ada tombol untuk mengatur spionnya. Dan ini dia modelnya joystick ya. Lalu dia juga sudah bisa lipat secara elektrik, tombolnya terpisah. Di sininya ada tombol untuk fog lamp dan juga ada tombol kecerahan backlight kabin. Lalu di door trimnya ini power window-nya ini unik nih. Kalau biasa kan mobil dia itu modelnya kayak tuas ya, bisa dicongkel sama ditekan. Kalau ini dia tombol. Jadi menurut saya agak kurang begitu enak dioperasikan, lebih enak yang tuas seperti itu.
mungkin kalau pertama kali bawa agak butuh penyesuaian dikit ya. Kalau tuas kan bisa langsung ditarik sama turunin gitu. Kalau tombol ini harus diraba-raba dikit. Tapi mungkin ini hanya masalah kebiasaan aja ya. Yang auto down hanya di sisi pengemudi. Ini dia belum auto up ya, hanya auto down saja. Handle pintu dia sudah chrome. Lalu ini soft touch-nya dia motifnya perforated. Yang sini juga soft touch, tapi atasnya sini dia masih hard plastik, bawahnya juga masih hard plastik. Dan yang unik di kabin mobil ini adalah dia sudah ada sunroof. Ini budget 100 jutaan tapi sudah dapat sunroof, ini luar biasa ya. Gak banyak pilihannya kalau di budget 100 jutaan yang ada sunroof. Dan ini sunroofnya dia gak tanggung-tanggung. Ini ukurannya besar banget ya sunroofnya. Dan ini sunroofnya bisa di sliding dan juga bisa di tilt. Meskipun dia ada sunroof yang besar seperti ini, tapi di bagian belakangnya itu headroomnya masih terjaga. Ayo langsung kita cek aja di bagian baris kedua. Nah di belakang sini meskipun dia itu sunroofnya besar banget ya, ini pun kepala saya bukan yang masuk ke coakan ya. Coakannya itu masih di bagian bagasi, tapi headroomnya ini masih terjaga. Tinggi saya 169 cm. Dan ini headroomnya masih cukup luas. Dan ini saya duduknya udah duduk yang bener ya, udah yang ngikutin jok. Ini masih ada sisa cukup banyak. Kalau untuk legroomnya, ini dia juga masih luas. Saya tingginya 169 cm. Ini depan saya sudah atur posisi mengemudi saya. Legroomnya masih luas meskipun dia bukan yang paling luas untuk di kelasnya. Tapi ini sudah tergolong luas. Kaki kalian juga masih bisa masuk di bawah jok. Lalu di bagian belakang sini dia juga dapat armrest, tapi gak ada cup holdernya. Ini headrest hanya ada 2 buah kanan dan kiri. Seat belt 3 titik hanya di kanan dan kiri. Di bagian tengahnya ini masih seat belt 2 titik. Lalu kalau untuk kepraktisan ini sayangnya kurang begitu oke ya. Memang masih memadai, tapi saya rasa kurang begitu oke karena door trimnya ini itu gak ada kantongnya. Hanya ada tempat penyimpanan kecil saja di bagian atas. Dan ini sudah dilapis oleh kain flanel seperti pintu-pintu depan lainnya. Kantong jok ada 2 buah. Cup holder hanya ada 2 buah di bagian tengah sini. Dan ini mekanismenya cukup unik ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian depan. Sebelum dilanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan dulu nih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Karena setiap gerakan dari ujung jari kalian dalam mengklik tombol subscribe di channel ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat luar biasa bagi kami. Sehingga kami dapat terus semangat dalam menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Jadi mari kita bersama-sama membangun channel ini agar menjadi lebih baik. Dan semoga channel ini dapat menjadi referensi bagi kalian dalam mencari informasi mengenai dunia otomotif. Oke, sekian pesan-pesannya. Mari kita lanjut lagi ke videonya. Oke, lalu untuk kepraktisan ini sebenarnya gak oke-oke banget ya, sedang-sedang aja. Karena cup holder untuk di depan itu hanya ada 2 buah di bagian tengah sini aja. Ini ada tutupannya. Kalau untuk di kantong door trimnya ini sayangnya dia gak ada cup holdernya dan cenderung kecil ya kantong door trimnya. Di atas sini ada tempat penyimpanannya kecil. Lalu kalau untuk center console box dia ada 2 buah layer. Ini ada layer atas dan ada layer bawah. Dan yang unik di layernya ini itu dikasih lapisannya lagi. Jadi kalau layer atas ini dia ada dikasih lapisan sponge tipis gitu. Kalau untuk yang layer bawah dia itu dikasih lapisan kain flanel. Dan bukan hanya di konsol tengahnya aja yang ada lapisannya. Di keempat pintu pun yang bagian atas ini dia dikasih lapisan kain flanelnya. Glove boxnya dia lumayan luas meskipun gak besar-besar banget. Dan oh ya, di door trimnya ini dia ada lampu merahnya ya. Jadi bisa untuk menambah faktor safety ketika di malam hari. Jadi kalau buka pintu dia ada nyala lampu merahnya di door trim. Lalu AC-nya ini dia masih putaran-putaran biasa, masih analog, bukan digital. Yang digital itu yang tipe XLT Limited. Kalau ini kan XLT aja ya, jadi masih putaran-putaran. Tapi setidaknya dia ini pengaturannya sudah lengkap semua. Rembusan sudah lengkap, ada ke kaki pala atau kepala aja. Bisa ke defrost kaca depan juga. Ada defogger belakang. Temperaturnya belum climate control. Dan juga sudah ada ventilasi mau ambil udara dari luar atau ambil udara dari dalam. Lalu di bagian atas ini dia ada tombol untuk pembuka sunroofnya. Ini ada lampu kabin masih halogen, tapi sangat wajar untuk di zamannya. Ini ada tempat untuk menaruh kacamata, dan ini juga dilapis oleh kain flanel, sejenis kain flanel gitu. Jadi gak berisik kalau ditaruh barang. Lalu kalau untuk sun visornya,
Ini dia belum ada lampu, tapi sudah ada vanity mirrornya. Ini juga belum ada lampunya di sisi penumpang, tapi sudah ada cerminnya, sudah ada penutupnya juga. Oh ya, ini biasanya banyak yang request nih, SNK. Pajaknya itu 2,8 juta. Ini atas nama PT plat B. Sedang lah ya, gak terlalu murah, gak terlalu mahal untuk di kelasnya. Ini lebih murah dari CR-V nih pajaknya. Lalu head unitnya, ini dia modelnya sudah indash, modelnya sudah terintegrasi, jadi kelihatannya itu rapi. Dan hati-hati ya kalau kalian itu punya mobil yang head unitnya itu indash seperti ini, jangan asal cabut aki, karena biasanya kalau yang head unit model seperti ini itu pas di akinya pasang balik dia akan minta pin, dan kalau gak dimasukin pinnya itu akan kekunci head unitnya, gak bakal bisa dipakai. Tapi biasanya sih kuncinya itu kodenya ada di manual booknya ya. Tapi kalau misalnya gak ada manual booknya kan akan lebih panjang lagi urusannya. Jadi harus hati-hati untuk cabut akinya, jangan asal langsung cabut aki. Lanjut lagi untuk head unitnya ini, inputnya dia standar ya, belum ada USB apalagi Bluetooth. Tapi ini cukup wajar untuk di kelasnya, untuk di zamannya. Dia hanya bisa CD, FM dan juga AM. Tapi ini CD-nya dia bisa 6 buah. Dia ada terintegrasi dengan CD changer ya, bisa masuk ke 6 CD sekaligus. Kalau untuk kualitas suaranya, ini seperti biasa mobil Amerika kan suaranya itu kebanyakan oke-oke ya, mulai dari Ford Fiesta, EcoSport, itu kebanyakan kualitas suaranya itu oke-oke. Saya lumayan suka dengan kualitas audionya mobil Amerika. Begitu juga dengan Ford Escape ini, dia kualitas suaranya terbilang oke. Saya suka ini kualitas suaranya, dia itu jernih dan karakter suaranya ini Amerika banget, yang nyerang gitu. Audionya itu karakternya itu menyerang. Vokalnya dia enak, stagingnya dia oke, kelebaran suaranya juga lumayan lebar, dan clarity-nya dia enak. Kalau untuk bassnya ini cenderung tipis-tipis aja ya, meskipun sudah saya atur paling mentok, udah level 12 itu udah paling mentok, tapi tetap tendangannya ini tipis-tipis saja. Tapi sisi positifnya dia ini bassnya presentasinya itu rapih gitu, gak bloomy, gak berantakan. Kita lanjut ke driving impression ya. Kita mulai dulu dari hal yang paling saya suka, yaitu suspensinya. Ini suspensinya dia nyaman, dan ini khas mobil Amerika gitu ya, mirip-mirip mobil Eropa. Dia gak gampang empuk banget, tapi juga gak keras. Dia bisa ada di tengah-tengah. Ini saya lumayan suka nih suspensinya. Dan reboundnya ya, pas ada lubang atau polisi tidur, dia itu reboundnya gak banyak gitu, reboundnya cuma sekali aja, dan gak mengayun yang berlebihan. Dia memang ada stiff-stiffnya ya, tapi ini masih enak, nyaman ini suspensinya, saya suka sih. Dan juga suspensi ini itu bisa bikin mobilnya itu masih stabil meskipun di kecepatan tinggi. Dibelokin gini juga nih, itu limbungnya itu tergolong minim loh untuk sebuah SUV, apalagi ini ground clearance-nya tinggi ya. Ini limbungnya ini tergolong minim. Saya suka sih suspensinya. Suspensinya ini bisa memadukan kenyamanan dan juga kestabilan secara bersamaan. Kalau untuk steeringnya, ini dia memang bukan tipikal steering yang gesit ya, bukan tipikal steering yang agresif, tapi ini enak untuk dibawa santai. Kalau buat jarak jauh gitu, keluar kota, ini enak sih steeringnya. Ini memang rasio setir yang cenderung santai.
Kalau untuk keakuratannya biasa saja, tapi ini feedbacknya lumayan. Ini kayaknya ini hidrolik ya, soalnya feedbacknya itu lumayan oke. Kontur jalan itu lumayan kebaca, tapi dia radius putarnya agak besar ya. Oke, kita lanjut tenaga mesinnya. Ini tenaganya dia tergolong cukup galak ya, terutama di putaran rendah. Nih kalau misalnya stop and go nih, kita berhenti, terus kita injek, tuh berasa ini tarikannya, ini tenaganya lumayan galak, tergolong galak ini putaran rendahnya. Putaran menengah sampai ke atas ya itu juga tergolong kencang, cuma gak kencang-kencang banget. Yang lebih spektakuler itu putaran bawahnya. Putaran atasnya kayaknya masih lebih kencengan CR-V 24 sedikit ya, tapi ini sudah tergolong kencang sih. Kalau kita kick down juga ini responnya cukup cepat. Tuh, respon mesin dan transmisinya itu cukup cepat. Jadi kalau untuk tenaga oke sih, ini ngisi gitu di putaran manapun mesinnya itu siap. Tapi kalau top speed sepertinya nggak bisa sampai kencang-kencang banget ya, karena terbatas dari transmisinya juga yang hanya 4 percepatan. Belum coba sih, belum coba top speednya berapa. Mungkin kalian yang sudah pernah coba bisa komentar aja di bawah. Untuk konsumsi BBM ya, ini karena dia gak ada MID ya di speedometer ya, sayang banget. Jadi kita pakai metode full to full, dan kita dapat untuk di dalam kota itu kisaran 7 sampai 9,2 km per liter. Kalau untuk di rute tol itu dapat di angka 12-an km per liter, tapi tergantung lagi ke cara mengemudi kalian, muatan, kondisi mobilnya, dan lain-lain. Angka segitu sedang sih, tapi memang angka segitu tidak bisa dibilang irit, tapi saya rasa itu cukup setimpal dengan tenaga yang diberikan oleh mesin ini, karena mesin ini adalah mesin yang bertenaga, tenaga yang ngisi terus, jadi saya rasa cukup setimpal lah. Lalu kalau untuk kekedapan kabin, ini dia juga termasuk cukup oke, meskipun bukan yang kedap-kedap banget ya. Kalau dari bodinya sih dia kan tebal ya, jadi memang ini kedap, tapi kebanyakan suara masuknya itu dari kacanya, karena kacanya ini lumayan besar, tapi tetap tergolong cukup kedap. Suara mesinnya cukup anteng, tapi kalau kita kick down itu dia agak masuk khasnya mobil Amerika. Suara road noise-nya lumayan kedap, tapi gak kedap-kedap banget. Tapi overall ini lumayan kedap kabinnya. Paling menurut saya yang agak kurang itu sih remnya ya. Ini entah kenapa agak kayak kurang gigit aja gitu remnya, agak dalam ini remnya. Atau mungkin ini hanya unit saya aja, mungkin mobil saya aja yang belum disetel remnya, atau emang semua Escape itu kayak gini, saya kurang tahu juga. Mungkin kalian yang pernah punya Escape bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, meskipun mobil ini tuh populasinya tidak banyak ya, kita juga sudah cukup jarang lihat mobil ini di jalan raya, tapi ternyata dia masih bisa menjadi pilihan yang menarik untuk kalian. Dan menurut saya ini mobil ini itu cukup value for money, terutama karena kualitas pengendaraannya. Dan juga dia dapat sunroof, kan cukup jarang ya mobil yang SUV 100 jutaan yang dapat sunroof itu cukup sedikit pilihannya. Tapi selain sunroof itu, fitur-fiturnya menurut saya gak spektakuler, masih ada pilihan lain yang lebih oke untuk urusan fitur. Oke, jadi sekian review saya tentang Ford Escape SLT 2010 ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami tim Auto ID dapat terus semangat untuk menyajikan konten-konten berkualitas untuk kalian semua. Oke, saya Sugiarto pamit undur diri, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Don't stay the same, you know. I just hope their stories will still be told.